Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan ibadah pada pagi hari ini. Mari terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita masuk di dalam doa. Dan sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama pujikan dengan pujian, sebab Kau layak terima pujian. Yesus, ku cinta Kau.
Untuk doa pembukaan kami minta Bapak Gembala yang menaikkannya. Pertolongan kami adalah Allah pencipta langit dan bumi, duduk bertakhta di atas pujian seluruh umat Tuhan. Kiranya kasih Bapa, anugerah dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus dalam berkat persekutuan dan karunia Roh Kudus ada di antara kami seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa Sorgawi, sekalipun di tengah-tengah pandemi yang seperti ini dan jemaat-Mu masih melakukan ibadah secara online, tetapi kami bersyukur bahwa sampai hari ini Engkau masih memeliharakan dan melawat kepada setiap kami, anak-anak-Mu, dimanapun mereka berada, sehingga iman mereka tidak goyah, tetapi tetap bersemangat dalam segala kondisi dan keadaan. Kiranya ibadah kami pada pagi hari ini dapat menjangkau semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati setiap pujian yang kami persembahkan. Tuhan juga memberkati firman-Mu yang sebentar hamba sampaikan. Allah Roh Kudus yang akan meneruskan dan mengajar kepada kami, agar kami dapat memahami dan mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang sangat-sangat berarti bagi kehidupan kami. Engkau menguasai seluruh peralatan yang kami pakai dalam ibadah online pada pagi ini. Segalanya kami persembahkan bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan dengan kita memuji Tuhan. Dan kita percaya bahwa bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar. Mari kita bersama-sama pujikan pujian ini. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang saat ini mungkin beribadah di rumah, itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita beribadah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama bersukacita menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Haleluya. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalahku.
pendengaran hati jiwa kita pada saat ini, supaya saat ini kita benar-benar siap kita beri oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini tidak lewat begitu saja, namun firman Tuhan boleh masuk di dalam hati kita boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan sebelum kita masuk dalam doa, mari kita pujikan kembali dengan pujian Kau berfirman. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, mari kita tak pernah meragukan kasih Tuhan, dan kita tak pernah meragukan akan janji Tuhan, bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia, Dia yang tak pernah tinggalkan kita. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan menjawab setiap persoalan kita saat ini. Haleluya Yesus. Mari kita bersama-sama katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan lagi, apapun yang terjadi, apapun yang
Tuhan, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Bapa yang di dalam surga, ujian yang kami persembahkan ini semoga kiranya berkenan di hadapan-Mu dan membuat kami dapat mempersiapkan diri kami untuk ditampuri dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saatnya, jika kebenaran firman disampaikan, hamba menyerahkan semua dalam pimpinan dan tangan Tuhan, supaya semuanya ini menjadi satu acuan bagi kami, agar kami dapat menjalani hidup di tengah-tengah segala masalah yang kami hadapi. Kami tetap bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu berkati dan urapi firman-Mu menjadi satu kekuatan bagi kami semua. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang diberkati, pagi ini kita akan bicara tentang masalah kehidupan yang berkaitan dengan hati kita. Saya memberikan judul firman Tuhan, hatiku tenang. Ya. Hatiku tenang bersama dengan Tuhan. Sebagai ayat firman Tuhan yang melandasi, kita membaca di dalam kitab Mazmur 62 ayat yang kelima yang berbunyi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapan. Hanya pada Allah saja kita merasakan satu ketenangan, sebab Tuhan adalah merupakan harapan kita. Saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan yang sekarang ini masih berlanjut dengan maraknya pandemi COVID-19, kita memahami bahwa semua itu merupakan satu tantangan bagi kita untuk kita dapat menjalani hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan itu membuat kita harus tinggal di rumah selama mungkin. Segala aktivitas kita terbatas. Kita tidak boleh keluar rumah, dan jika kita keluar rumah harus mempergunakan dan mengenakan protokol kesehatan yang begitu ketat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tentunya hal-hal yang demikian ini akan membuat kita menghadapi masalah-masalah kehidupan yang semakin hari semakin menghimpit. Namun, saudaraku yang diberkati, kita menyadari bahwa yang terjadi itu merupakan sesuatu yang memang seizin Tuhan. Saya yakin dengan benar, semua yang terjadi yang kita alami itu tidak lepas dari pengetahuan Tuhan dan juga rasa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang senantiasa berlaku dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah kehidupan yang sedemikian rupa ini, kita tidak perlu merasa tantangan-tantangan hidup itu membuat kita semakin khawatir ataupun mengalami hal-hal yang meresahkan. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita, hanya daripadanya lah
kita tenang. Kadang sedia adalah merupakan pengharapan kita. Nah, saudara-saudaraku, kita memang tidak menutup mata bahwa kemungkinan dengan dampak kehidupan itu bagi mereka semuanya akan terjadi. Terlebih bagi mereka-mereka yang tidak memahami dan tidak dapat menerima keadaan yang tadi terjadi. Tentunya banyak mereka yang tegang, stres, khawatir, takut. Itu semua terjadi. Tetapi saudara-saudaraku, apakah yang akan kita perbuat sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita tidak akan merasa tantangan-tantangan itu membuat kita semakin tertekan dan kita tidak berdaya? Tentunya tidak demikian. Saudara-saudara, sekalipun banyak orang yang tidak leluasa menjalani hidup seperti sebelum terjadi pandemi ini, tetapi saudara-saudaraku, kita bisa memahami kalau kita keluar pada awal-awalnya jalan begitu ramai, dengan apalagi dengan bertambahnya jumlah kendaraan berlalu lalang di jalan-jalan besar, terutama apalagi di kampung-kampung. Sekarang ini kita melihat jalanan lengang, hanya 1-2 kendaraan yang jalan. Tetapi apa yang terjadi? Memang jalanan lengang, tapi banyak orang yang merasa tegang. Dan ini yang membuat sesuatu yang tidak baik bagi setiap orang yang memang tidak bisa memahami kondisi dan keadaan yang seperti ini. Oleh karena itulah kita perlu memahami tentang sesuatu yang berarti, ya. Sekalipun manusia di dunia ini hanya nyantai-nyantai saja, kalau menghadapi kondisi yang demikian, banyak orang yang tinggal di rumah dan mereka nyantai, makan, minum, tidur. Namun pada dasarnya mereka berkeluh kesah yang berkepanjangan. Itu jelas, sekalipun mereka hanya tinggal di rumah, tidak ada aktivitas, mereka bisa menikmati hidup, tetapi sebenarnya mereka itu berkeluh kesah. Mereka tertekan. Mereka hanya mengandalkan sesuatu uluran tangan daripada pemerintah, dari kelompok-kelompok yang peduli, dengan mengirimkan bahan-bahan pokok yang dapat mereka nikmati. Apakah kita hanya seperti itu sebagai umat Tuhan? Tentunya tidak. Kita harus dalam berusaha. Dalam hal ini sebagai umat Tuhan, kita harus memahami akan tantangan-tantangan hidup yang lagi berlaku, dan jangan hanya seperti kebanyakan orang dengan segala masalah dan keluh kesahnya yang berkepanjangan, yang tidak ada jalan keluar. Namun sebagai umat Tuhan, kita harus tahu apa yang menjadi rencana Tuhan itu dan apa yang harus kita perbuat. Saudara-saudara, firman Allah tadi mengatakan kepada kita hanya bersama dengan Tuhan. Dialah andalan kita. Dialah tempat di mana kita bertumpu, berharap, karena di dalam itu ada satu kemenangan-kemenangan yang mungkin orang tidak dapat memahami. Nah, sekarang apa langkah-langkah kita? Langkah kita adalah pertama, kita datang kepada Tuhan. Kita mengutarakan isi hati kita. Kita curhat kepada Tuhan. Sekalipun banyak orang yang berkeluh kesah yang berkepanjangan sedemikian rupa, dan mereka pun bahkan mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, tetapi sebagai umat Tuhan, marilah kita tetap memahami dan menyadari dan mensyukuri segala keadaan yang kita hadapi. Karena Alkitab mencatat kepada kita dan memberikan contoh kepada kita bagaimana dalam kondisi yang lebih berat daripada yang kita hadapi hari-hari ini, tetapi umat Tuhan masih dapat terpelihara dengan baik.
dengan segala tantangan, dengan segala godaan, dengan segala himpitan, dengan segala masalah-masalah kehidupan yang mungkin begitu beratnya, tetapi umat Tuhan tetap senantiasa berharap dan memohon kepada Tuhan. Toh pada akhirnya mereka terluputkan dan tetap terpelihara dengan Tuhan. Selama 40 tahun mereka berjalan beredar-edar di padang belantara. Tuhan memelihara mereka dengan mana dan burung puyuh. Mereka diberikan air yang jernih untuk mereka bisa menikmati melepaskan dahaga hidup mereka. Itu semua karena Tuhan begitu mencintai kepada umat-Nya, kepada orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Oleh karena itu, saudaraku, Tuhan yang Maha Tahu pasti memperdulikan kepada kita semua. Dia tidak akan tinggalkan kepada kita. Karena itu, apa yang kita lakukan tidak lain adalah menyerahkan segala sesuatu kehidupan kita kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Petrus, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudaraku, kalau kita perhatikan firman Tuhan dalam Mazmur 62 tadi, kata hanya, kata sandang hanya itu menekankan bahwa tidak ada yang lain. Hanya itu artinya tidak ada yang lain, hanya satu-satunya. Jadi kalau Tuhan mengatakan hanya padanya lah adalah ketenangan kita, harapan kita, sukacita kita, itu tidak ada hal yang lain yang membuat kita bersukacita, menjadi tenang, tercukupkan hanya kepada Tuhan, berpasrah kepada Tuhan. Dan hal ini disadari oleh Rasul Petrus sendiri, yang pada awal-awalnya begitu banyak dia hanya mempergunakan akal, kemauan emosionalnya saja. Tapi begitu dia sudah mendekati usia yang tua, dan dia ditinggalkan Tuhan bersama dengan murid-murid yang lainnya naik ke surga, barulah Petrus menyadari bahwa hanya berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, itu adalah jalan yang terbaik. Karena Tuhan yang memperdulikan dia, yang memeliharakan dia, yang menjaga, melindungi dia. Saudara-saudara, firman Allah jelas mengatakan kepada kita tidak ada hal yang lain kecuali Yesus Kristus sebagai harapan kita, tumpuan hidup kita, yang menjanjikan kepada kita segala sesuatu yang tidak terlupakan. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa ragu dan khawatir, tetapi marilah kita betul-betul berserah kepadanya tanpa hal-hal lain yang merintangi. Jika kita berserah kepadanya, Tuhan pasti berkenan kepada kita. Yang kedua, saudaraku, yang kedua dikatakan, mari kita lakukan apa yang Tuhan firmankan. Jangan kita hanya bermalas-malasan. Seperti kebanyakan orang yang hari-hari ini mereka cuma nyantai-nyantai saja dengan segala keluh kesah dan beban beratnya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bergerak, beraktivitas. Apa yang dapat kita lakukan? Mari kita bergerak. Saudara-saudaraku, saya ingat apa yang terjadi di dunia pewayangan. Ada satu tokoh yang senantiasa mengatakan di awal-awal pembicaraannya itu dia mengatakan begegek-ugek-ugek mel-mel sabdulito Kiai Bodronoyo atau Semar. Dia mengatakan kalau kita tidak bergerak, kita tidak mendapatkan apa
kita hanya begegek saja, tidak ada kegiatan, bagaimana kita bisa menikmati hidup? Sebagai anak Tuhan, Tuhan ingin kita bergerak. Kita lakukan apa saja yang dapat kita lakukan. Mungkin hanya kita berdoa. Mungkin kita hanya mengisi hidup kita ini dengan kita naikkan pujian, hormat. Selain kita melakukan kegiatan-kegiatan roh, kegiatan secara fisik dalam kehidupan kita. Saudaraku, mungkin kita bisa ada kegiatan di rumah, kita menciptakan kegiatan-kegiatan lain di rumah untuk membuat kesibukan kita. Itu semua akan menambah income, pendapatan, berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Daripada kita hanya bermalas-malasan, tiduran. Tetapi saudaraku, marilah kita ingat bahwa Tuhan ingin. Mari kita pujikan Mazmur, doakan bagi keluarga-keluarga saudara-saudara kita yang mungkin mendapatkan tantangan. Kita berdoa bagi gereja Tuhan. Saudara-saudaraku, program dari Majelis Sinode di bulan Agustus ini terutama menjelang perayaan Hari Kemerdekaan telah dicanangkan upaya untuk doa bersama secara nasional. Mereka bergabung untuk berdoa agar negeri ini yang sudah terpapar dari sekian banyak negara-negara di dunia, tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup. Kita berdoa untuk negara, kita berdoa untuk pejabat-pejabat negara yang dengan giat menangani pandemi ini. Kita berdoa buat orang-orang yang suka nyinyir, supaya mereka pun memahami bagaimana beratnya pemerintah membawa rakyatnya ini agar tidak terpuruk karena pandemi. Saudara, kita berdoa, kita memohon, kita adakan kegiatan-kegiatan, utarakan segala keluh kesah kita, curhatan hati kita kepada Tuhan. Karena hanya Dialah pengharapan kita, hanya Dialah tumpuan kehidupan kita. Dan inilah saatnya kita banyak waktu bersama dengan Tuhan. Kita pakai waktu-waktu kita luang kita untuk berdoa kepada Tuhan, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena disitulah kita akan mendapatkan kemenangan-kemenangan dan penyertaan-penyertaan Tuhan. Kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi di dalam Mazmur. Hanya bersama dengan Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau kita bersama dengan Tuhan, hanya dengan Tuhan kita menjalani hidup ini, dengan segala aktivitas kita yang sehari-hari dapat kita lakukan, sudah pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar agar kita terbebas, agar kita tidak berkeluh kesah, agar kita tidak merasa terbeban dengan segala tantangan hidup ini, tetapi Tuhan akan menolong dan memeliharakan kepada kita semua. Nah, pada akhirnya apa yang menjadi kesimpulan kita? Saudara-saudaraku, kesimpulannya adalah kita jangan berdiam diri tanpa usaha, tetapi marilah kita datang berserah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kita pergunakan waktu-waktu yang luang, di samping kita berbuat sesuatu memenuhi kehidupan kita, keseharian kita. Perbanyak jam-jam doa, perbanyak persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan menoleh ke kanan, ke kiri, atau kepada yang lain. Firman Tuhan telah mengatakan, tetaplah yakin dan berharap kepada Dia yang membuat hati kita menjadi tenang. Kalau hati kita tenang, kita bisa berdoa. Kalau hati kita tenang, kita bisa menikmati hidup. Sekalipun di tengah-tengah kekurangan, sekalipun di tengah-tengah masalah. Tapi buatlah hati kita ini tenang. Kalau kita dapat tenang, firman Allah mengatakan kita dapat berdoa kepada Tuhan, dan doa kita pasti didengar oleh Tuhan.
hanya satu hal yang dia minta, yakni percaya dan berserah kepada kehendaknya. Hanya satu hal. Seperti pujian yang sering ditanyakan, hanya satu hal yang dia minta, yaitu kita percaya dan berserah kepadanya. Tidak ada yang lain. Hanya Tuhanlah andalan kita. Hanyalah Tuhan yang menjadi tumpuan setiap kehidupan kita, karena Dia yang membuat hati kita tenang, penuh damai dan sejahtera. Kiranya melalui firman Tuhan yang pendek pada pagi hari ini membuat hati kita tetap tenang dan berserah kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Bapa yang di dalam surga, sungguh luar biasa penyertaan dan pemeliharaan-Mu kepada seluruh umat Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah masalah, apalagi pandemi yang masih belum mereda, tetapi kami bersyukur jika banyak orang yang berkeluh kesah, banyak orang yang merasa, oh Tuhan, hidupnya serba kekurangan, terhimpit, tanpa berdaya. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memeliharakan kami, menjagai kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami bersyukur bahwa penyertaan dan pemeliharaan-Mu tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Engkau telah membuktikan penyertaan kepada umat Tuhan yang percaya kepadanya. Engkau telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami hanya berharap kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Oleh karena itu, tumbuhkanlah iman keyakinan kami agar tidak menjadi goyah, tetapi kami akan tetap berpegang kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bapa, meteraikan firman-Mu. Buatlah hati kami tenang, damai dan sejahtera dalam menghadapi segala keadaan dan situasi di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Agar kami merasakan sukacita senantiasa bersama dengan Tuhan, bukan dengan yang lain. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau, Allah yang hidup, yang memberikan kepada kami menikmati segala kehidupan dengan segala liku-likunya. Tetapi Tuhan tetap pegang kami dan gandeng tangan kami, meraih kemenangan demi kemenangan, hingga kami dapat menikmati hidup baik di dunia ini dengan sukacita karena Tuhan, sampai pada akhirnya jika Engkau panggil kami. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Kiranya dapat menjangkau kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Karena kami yakin melalui firman-Mu inilah kami diberi kekuatan dan kemampuan. Kiranya Tuhan memberkati. Berkatilah anak-anak-Mu, hidup mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, kegiatan-kegiatan mereka di rumah, apa yang dapat mereka lakukan, baik pekerjaan mereka, oh Tuhan, sawah ladang mereka, ternak-ternak mereka, perikanan mereka, pekerjaan mereka di bidang, oh Tuhan, perbengkelan, di kantor, di pabrik, dimanapun. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu dengan berkat Tuhan yang berkecukupan, dan senantiasa hindarkan kami dari pengaruh COVID-19 ini. Jaga lindungi kami agar kami tetap sehat, dan dengan sehat tubuh kami dapat meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat kasih daripada Allah Bapa,
Anugerah dan sejahtera Tuhan Yesus Kristus di dalam berkat persekutuan dan karunia Roh Kudus ada memberkati kepada saudara-saudaraku semua dimanapun jemaat berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.